Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang organisasi ide dan gagasan dalam menulis isai. Yang kemarin itu sudah kita paparkan tentang pengertian isai secara detail. Sekarang kita masuk ke organisasi ide dan gagasan dalam menulis isai. Sebelum membahas tentang langsung untuk ide atau gagasan dalam menulis esai, tentu saja Bu Okta akan kembali memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian esai untuk awalan supaya tidak bingung, ya kan. Pertama adalah esai adalah merupakan serangkaian tulisan yang mengandung opini dan memiliki sifat yang subjektif atau argumentatif. Pandangan-pandangan pribadi atau opini yang disajikan haruslah logis dan bisa dipahami dengan baik. Argumentasi yang disampaikan di dalam esai juga harus didukung dengan fakta sehingga esai tersebut tidak menjadi tulisan yang fiktif maupun imajinatif dari sang pengarang. Kemudian ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yaitu merupakan karangan pendek dan memiliki gaya bahasa yang khas. Merupakan karangan pendek adalah salah satu jenis prosa yang memiliki karya sastra yang berbentuk tulisan. Esai ini juga ditulis dengan jumlah kalimat yang sedikit. Untuk itu isinya berupa kajian yang singkat dan jelas. Kemudian memiliki gaya bahasa yang khas. Esai ditulis oleh semua orang yang berpikir mengenai permasalahan atau mengangkat permasalahan untuk diperbincangkan. Sehingga esai memiliki gaya bahasa yang khas sesuai dengan karakter penulisnya. Itu ciri-ciri esai. Kita masuk ke struktur esai. Tadi tentang ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan, ada kesimpulan atau penutup. Jadi ketika kita akan membuat sebuah esai harus memenuhi struktur 3, yaitu ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan, ada kesimpulan atau penutup. Jadi kalau tidak ada 3 tersebut itu belum dikatakan esai yang baik dan benar. Kemudian kita masuk ke ide. Ide apa sih? Ketika kita membuat sebuah esai tentu saja harus punya ide. Ide adalah rancangan yang tersusun rapi di dalam pikiran, gagasan, cita-cita. Itu ide. Dalam filsafat Yunani atau filsafat Islam, ide mencakup suatu gambaran imajinal atau imajinasi utuh yang melintas cepat. Itu ide. Kemudian bagaimana sih cara mencari ide atau tips mencari ide? Yang pertama, memperbanyak referensi ide. Yang kedua, mengamati isu atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah menentukan judul setelah selesai menulis kerangka esai. Yang keempat adalah tenang dalam mencari motivasi. Jadi kita harus jeli cara mencari ide. Kita harus banyak referensi ide. Ketika kita memiliki banyak referensi, tentu saja kita juga akan banyak menghasilkan sebuah ide. Semakin banyak kita membaca, tentu saja kita juga akan memunculkan ide-ide yang cemerlang. Yang kedua, mengamati isu atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Kita harus juga selalu mengamati isu atau permasalahan yang ada di sekitar kita setiap hari. Oh, karena ini ada pembunuhan, kita buat esai tentang pembunuhan. Oh, sekarang ini adalah COVID-19, kita pakai isu COVID-19. Menentukan judul setelah selesai menulis kerangka esai. Ketika kita sudah mempunyai kerangka, tentu saja kita harus membuat judul seperti itu. Tenang dalam mencari motivasi. Kita harus tenang ketika mengerjakan segala sesuatu, ya kan? Kalau kita tenang, insya Allah kita akan banyak ide atau banyak gagasan yang banyak, sehingga akan memunculkan sebuah ide atau gagasan yang bagus seperti itu. Kemudian ide dalam paragraf. Dalam paragraf terdiri dari 2 ide, yaitu ide pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang kedua, ide penjelas atau ide penjelas
adalah ide yang menjelaskan ide pokok. Jadi itu ada ide pokok dan ide penjelas ya, bisa dipahamilah mudah karena ide dalam paragraf itu juga perlu kita pahami kan, karena ada ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa, seperti itu. Lalu kemudian ciri-ciri ide pokok. Yang pertama adalah memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Berarti harus ada kalimat penjelasnya. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu yang berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Seperti itu. Kemudian inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itu ciri-ciri ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, membaca teks bacaan secara menyeluruh dulu. Kamu baca full, setelah itu pahami atau memahami isi teks bacaan. Setelah kamu memahami teks bacaan, kemudian pasti menemukan ide pokok bacaan. Ketika kita sudah membaca keseluruhan, memahami isi, maka akan muncul ide pokoknya di situ. Kalau kita sudah paham seperti itu ya. Lalu kemudian letak kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Di sini adalah deduktif, yaitu kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Tetapi kalau campuran, kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf, di mana kalimat utama yang di akhir merupakan penjelas dari kalimat utama yang di awal, seperti itu. Masuk lagi, yaitu kita akan bahas tentang gagasan. Gagasan merupakan gerbang utama untuk dikembangkan dalam bentuk paragraf atau dalam tulisan. Gagasan adalah sebuah interaksi tentang apa yang berhasil ditangkap oleh pikiran, dan gagasan ini muncul ibarat petir yang melesat dengan cepat. Lalu kemudian langkah mewujudkan gagasan menggunakan bahasa tulis. Yang pertama, kenali datangnya gagasan Anda. Kita harus tahu gagasan Anda seperti apa. Lalu galilah terus apa yang ada di sekeliling Anda. Yang ketiga, bacalah sumber bacaan yang menyenangkan diri Anda. Yang keempat, jadikanlah membaca dan menulis menjadi kebiasaan Anda. Yang kelima, mulailah menulis dari mana saja. Itu langkah-langkah mewujudkan gagasan dengan menggunakan bahasa tulis. Sumber apa saja dalam mencari gagasan? Yaitu pertama, bacaan, mengambil rujukan dari buku. Kita wajib, karena ketika kita bacaannya itu referensi nyata, itu memang bisa dipertanggungjawabkan seperti di buku. Kenapa kamu ambil seperti ini? Karena di buku inilah jelas. Tapi kalau Mas Mbak semua ngambilnya di internet, kalau ditanya lah dari mana internet, emang internet itu sudah benar, bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, seperti itu. Jadi kalau internet itu belum bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau sudah buku itu wajib karena bukti fisiknya ada. Yang kedua adalah penglihatan dari sesuatu yang kita lihat. Penglihatan dari sesuatu yang kita lihat berarti kita sering-sering berimajinasi melihat sesuatu hal, ya nanti bisa dijadikan sebuah gagasan, jadi sebagai pemicu seperti itu. Yang ketiga adalah mendengarkan orang lain berbicara. Tentu saja kita juga wajib mendengarkan orang lain berbicara. Barangkali di dalam pembicaraan orang lain itu kita muncul gagasan-gagasan yang akan kita tulis dalam esai tersebut. Kemudian adalah perasaan, menyulap perasaan baik, suka, dan duka. Kita juga harus punya perasaan, bisa menyulap perasaan yang baik, bisa menyulap perasaan yang sedih, tergantung apa yang akan kita tuangkan dalam gagasan tersebut. Bagaimana langkah-langkah menulis esai? Menentukan topik yang pertama. Kita harus menentukan topiknya apa dulu terlebih dahulu. Misalkan topiknya itu COVID-19.
Lalu setelah menemukan topik tentu saja kita membuat ide utama. Ide utamanya apa? Misalkan seperti itu. Membuat hit point, yaitu adalah kalimat menohok. Kita juga harus wajib mencari kalimat yang menohok. Kalimat menohok itu yang kalimat yang benar-benar itu akan membuat orang pembaca atau pembaca itu penasaran. Kalimat ini ngeri, apa sih? COVID-19 mematikan, ya kan, itu kan sama saja seperti kalimat menohok, sehingga pembaca itu penasaran, masa hanya COVID kok bisa meninggal dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat adalah membuat garis besar isai. Kita juga harus bisa membuat garis besar isainya itu apa, seperti itu. Kalau COVID ya berarti COVID-19. Nah, kemudian setelah itu adalah mulai menulis. Setelah kamu sudah tahu idenya apa, mulailah menulis isai tersebut. Setelah menulis, kita edit isai dan menyunting kembali apakah sudah sesuai, terstruktur, sudah ada pendahuluannya, sudah ada isinya, sudah ada kesimpulan dan kesimpulannya. Setelah itu, setelah sudah disunting, kita harus minta pendapat orang lain apakah isai itu sudah bagus atau belum. Itu adalah langkah-langkah menulis isai. Sampai di sini mungkin menurut Bu Okta kemungkinan Mas Mbak semua sudah paham lah bagaimana cara membuat isai, bagaimana cara memunculkan ide dan gagasan dalam menulis isai itu, bagaimana idenya itu, bagaimana mencarinya, gagasannya bagaimana, sehingga nanti memudahkan Mas Mbak semua dalam membuat isai, karena ide dan gagasan itu sangat penting dalam membuat sebuah karya sastra yang berupa isai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.